Bertemu Rachel. Mentari mencoba satu persatu baju dan gaun serta celana dan kaos yang elegan dan sangat cantik saat dikenakannya. Setiap satu baju yang dia coba, Alex memberikan jempolnya tanda bahwa Alex menyetujui dan akan membelinya. Hingga ada 10 baju yang dibelinya dengan harga yang fantastis. Mentari tak mengetahui pasti harga baju tersebut. Dia kaget saat Alex membayarnya di kasir. Semua 120 JT tuan, sudah diskon, ucap sang kasir. Alex memberikan kartu debitnya. Mas Alex, itu 120 JT semua baju yang aku coba. Tanya Mentari menutup mulutnya tak percaya. Iya sayang, uang segitu tak seberapa bagiku apalagi untuk pacar aku yang manis ini. Jelas Alex. Tapi Mas, sayang uangnya, bisik Mentari. Sudah sayang, jangan buat aku malu. Aku ini bos, mau kamu beli toko ini pun aku lakukan. Apalagi hanya berapa lembar baju itu, ucap Alex. Bagaimana sudah belanjanya? Masih ada lagi gak? Tanya Bu Sandra. Sudah segitu dulu saja, nanti gampanglah kalau mau beli. Bu Sandra bisa mengirim yang aku mau kan? Ucap Alex. Tentu saja Alex, sering-sering mampir di sini, ucap Bu Sandra. Tentu, jawab Alex. Mentari, kamu bisa jadi model ibu kalau mau. Badanmu sangat proporsional, idol para model, ucap Bu Sandra. Ibu bisa saja, model banyak yang lebih tinggi kok Bu, ucap Mentari. Kalau buat ibu, terlalu tinggi, kalau badannya gak pas itu jelek sih. Mending tinggi sekamu, tapi badannya kata gitar Spanyol. Hehe, ucap Bu Sandra. Siapa dulu dong Bu, kata Alex. Lalu Alex pamit dan Mentari membawa beberapa tentengan belanjaannya, ada tas dan sepatu juga. Saat di dalam mobil, Alex memberikan handphone baru dan handphone lamanya. Ini untuk kamu, karena sekarang kamu model di perusahaan ini. HP baru untuk kamu, yang lamanya simpan saja, atau kamu kembalikan pada temanmu, ucap Alex. Ini untuk aku Mas, apa tidak berlebihan Mas, ucap Mentari. Tidak sayang, itu sudah terdaftar banking dan WhatsApp kamu sudah pindah, jelas Alex. PIN-nya sudah aku kirim di WhatsApp, kata Alex. Mentari tersenyum saja. Terima kasih Mas Alex, kamu baik banget, tapi bukan berarti kamu malukan punya kekasih yang norak seperti aku, tanya Mentari. Tidak sama sekali sayang, aku memberikan semua ini padamu karena aku bekerja, nantinya uangnya juga untuk kamu kan, jelas Alex. Aku gak tahu Mas mau jawab apa, yang jelas aku sangat merasa disayangi kamu, ucap Mentari. Kamu mencintai aku, tanya Alex. Iya, kamu menyayangi aku juga, tanya lagi Alex. Iya, Mas Alex, jawab lagi Mentari. Terima kasih sayang, kamu sudah hadir di hidup aku, ucap Alex. Mentari, nanti kalau bisa ajak kakek dan nenekmu ke kota biar aku kontrakan kamu rumah yang lebih nyaman, ucap Alex. Maaf Mas Alex, sepertinya kakek dan nenekku tidak akan mau tinggal di kota. Mereka pernah bilang kalau lebih enak di kampung. Aku pernah bilang akan mengajaknya ke kota. Mereka menolaknya. Mereka hanya ingin melihat aku sukses dan bahagia di kota. Itu sih, jelas Mentari. Ya sudah, kalau begitu biar kamu saja yang pindah. Aku tidak tega melihat kamu tinggal di kos-kosan, kata Alex. Biar nanti aku pikirkan Mas, tidak usah khawatir ya, ucap Mentari. Pokoknya dalam waktu dekat ini kalau kamu tidak ingin tinggal di rumah Oma, kamu aku carikan rumah sewa. Karena setelah menikah nanti, kamu akan tinggal sama aku kan, jelas Alex. Insya Allah, jawab Mentari. Kita cari makan dulu ya, aku lapar nih. Tadi niat mau makan sama kamu, kamu malah milih sama Siska, ucap Alex cemberut. Ya kan kasihan Mas, Mbak Siska kalau makan sendiri. Dia seperti kakakku Mas, baik sekali. Dia juga selalu nyemangatin aku, jelas Mentari. Iya deh iya, ya sudah makanya sekarang temani aku makan ya, ucap Alex. Iya, kata Mentari. Mereka berhenti di sebuah mall besar tempat biasa Alex sering nongkrong dulu bersama temannya. Kemudian memilih restoran steak. Alex memesannya 2 porsi untuknya dan Mentari. Saat menunggu makanan tiba-tiba ada seorang wanita datang menghampiri mereka. Alex, ucap sang gadis yang ternyata adalah Rachel, kakaknya Mentari. Anak yang selalu dibangga-banggakan ayahnya Mentari itu. Rachel tak mengenali wajah Mentari, namun dia merasa tak asing
saat melihat Mentari. Rachel sedang nongkrong bersama teman-teman kuliahnya. Alex merasa terganggu dengan kedatangan Rachel dan juga temannya. Dia berwajah sangat ketus tak suka. "Alex, kamu sama siapa ini?" tanya lagi Rachel yang memandang Mentari tak suka. "Itu bukan urusan kamu, Rachel," ucap Alex. "Deh." Mentari kaget dan melihat wajah Rachel berusaha mengenali. "Dia Kak Rachel," batin Mentari. Mentari menunduk dan sesekali melirik Alex. Alex mengira Mentari cemburu dengan kedatangan Rachel. "Alex, kenapa sih kamu selalu menolak aku? Apa aku kurang cantik buatmu? Ayahku bahkan rekan bisnis kamu kan?" ucap Rachel sambil sesekali melirik ke arah Mentari. "Maaf Rachel, aku sudah punya calon istri," ucap Alex tegas. "Siapa?" "Dia." tunjuk Rachel pada Mentari. "Siapa dia, Alex? Kamu tega denganku, aku sudah lama menunggu kamu," ucap Rachel. "Maaf Rachel, sejak dulu aku memang tak pernah tertarik denganmu," jelas Alex. Mentari hanya diam saja. Dia sangat takut kalau Alex akan menyebut namanya di depan Rachel. "Permisi, ini pesanan makanannya, silakan," ucap sang pelayan membawa makanan yang dipesan Alex. Sampai Rachel sedikit menyingkir. "Alex, aku butuh bicara berdua denganmu," ucap Rachel yang tidak tahu diri. "Rachel, apa kurang jelas dengan ucapanku?" "Maaf Rachel, aku tidak bisa. Hargai pacar aku. Dia calon istri aku. Paham?" ucap Alex tegas. "Apa wanita ini anak konglomerat yang kaya raya? Iya, sehingga kamu menolak aku?" ucap lagi Rachel. "Rachel sudah malu, ayo kita pergi," ajak teman-temannya. "Iya, tolong bawa pergi dia. Saya mau makan, atau saya bisa panggilkan keamanan." Jika penglihatan Anda mulai rabun jauh atau rabun dekat, pakai kacamata baca double fokus ini. Bisa untuk jalan-jalan dan untuk semua kebutuhan Anda. Harganya murah, hanya 100 ribu. "Sayang, kenapa kamu diam saja? Harusnya kamu bilang kalau aku ini calon suami kamu. Kok bukannya marah lihat aku dihampiri wanita lain, malah diam saja," ucap Alex merasa heran. Aku hanya tak mau ikut campur mas. Takut malah ribut nantinya," jawab Mentari. "Kamu tidak mau minta penjelasan sama aku? Apa di hatimu tidak ada rasa cemburu sayang?" tanya Alex. "Sudahlah Mas Alex, kita makan dulu, kasihan tuh steaknya. Dingin jadinya, nanti kita obrolin lagi ya. Nanti selera makanmu malah jadi hilang," jelas Mentari. Alex langsung diam saja, mengalah. "Ya iya sayang, harusnya kamu cemburu kan, aku jadi seneng. Pahala tau nyenengin pacar," gumam Alex. Lalu mereka makan. Dari kejauhan Rachel masih memandangi mereka. "Ibu perinya Mentari. Kenapa aku kayak pernah melihat gadis itu ya?" gumam Rachel. "Kamu mengenal wanita tadi?" ucap Rere teman Rachel. "Seperti tak asing saja buat aku," kata Rachel. "Tapi dia cantik banget. Pantes Alex mau juga," ucap Rere. "Kamu apaan sih malah muji dia?" Rachel kesal mendengar pujian untuk Mentari. Alex sudah selesai makan. "Mas Alex, memangnya Rachel tadi itu siapa kamu? Apa dia pacar kamu? Kalau kenapa kamu malah menjadikan aku pacarmu? Apa kamu belum memutuskannya?" tanya Mentari memborong semua pertanyaan tanpa jeda, membuat Alex terbengong menatap Mentari. "Sayang, kamu nih aneh. Tadi saja tidak mau bertanya, sekarang saja sekalinya nanya. Gak berhenti-berhenti," ucap Alex sambil geleng-geleng kepala. "Ya sudah, jawab saja," ucap Mentari. "Dia itu anak dari rekan bisnis aku, sayang, Pak Dirga Nugraha. Dulu Pak Dirga mengenalkan aku dengan dia. Harapannya agar aku bisa dekat dan menjadikannya istri. Tapi sejak awal aku sudah tak respect dengannya," ucap Alex. "Apa? Pak Dirga Nugraha?" ucap Mentari kaget dan terbengong. "Jadi benar dia Kak Rachel?" batin Mentari. Bunga melamun dan merasa kaget. "Sayang, kamu kenapa kok malah melamun?" "Kau," tegur Alex. "Jadi Mas Alex berhubungan baik dengan keluarga Pak Dirga Nugraha itu?" tanya lagi Mentari. "Dulu iya, tapi sejak Pak Dirga dan istrinya berambisi menjodohkan aku dengan putri satu-satunya itu, aku jadi menjauh. Hanya berurusan masalah kerja saja," jelas Alex. "Kamu ingat waktu itu dia pernah minta teh lemon denganmu? Nah itu dia Pak Dirga Nugraha," jelas Alex lagi. "Jadi benar itu ayah dan yang tadi Kak Rachel. Mereka tak mengenali aku sama sekali," batin Mentari.
Kamu gak tahu Mas kalau ternyata Rachel itu bukan putri satu-satunya. Jeti di luaran juga dia tak pernah mengakui aku. Bahkan di dalam keluarga saja pun tidak. Batin Mentari. Tiba-tiba mata Mentari berkaca-kaca. Sayang, kenapa Jeti melamun? Tanya Elix. Saat Elix memandang Mentari, Elix terkejut melihat mata Mentari seperti mau menangis. Loh, kok kamu seperti mau menangis? Ucap Elix lagi. Ah tidak Mas, aku baik-baik saja. Jawab Mentari sambil mengusap matanya. Sayang, ada yang kau sembunyikan? Tanya Elix. Tidak Mas, lebih baik kita pulang saja ya, aku sudah lelah. Ucap Mentari. Ayo sayang, maaf ya kamu jadi merasa lelah, kata Elix. Kemudian mereka pulang. Elix mengantar Mentari terlebih dahulu. Saat sampai di depan gerbang kos-kosan, Mentari turun dari mobilnya Elix. Aku turun ya, dah Mas Elix. Hati-hati, ucap Mentari. Iya sayang, kamu istirahat ya, nanti aku telepon kamu, kata Elix. Mentari mengangguk saja. Kemudian Elix melanjutkan perjalanan pulangnya. Mentari kenapa tiba-tiba seperti sedih ya saat aku menjelaskan tentang Rachel? Ada apa? Apa dia mengenal Rachel juga? Gumam Elix. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mentari, tapi aku akan bertanya nanti, tidak sekarang, ucap Elix sendiri di dalam mobil sambil menyetir. Mentari masuk ke dalam kamar kosnya. Dia menaruh semua belanjaan yang dibelikan Elix tadi. Lalu dia merebahkan tubuhnya di kasurnya. Kak Rachel, kamu sudah dewasa. Tapi aku masih mengenali wajahmu. Tapi kamu tak mengenali wajahku, ucap Mentari. Ternyata benar Pak Dirga yang terhormat itu ayah yang selama ini tak pernah menganggap aku hidup. Baginya aku sudah mati. Gumam Mentari dengan wajah kecewa. Kenapa sih dunia ini begitu sempit? Harusnya aku tak perlu lagi bertemu dengan mereka itu. Hanya membuat hati aku sakit saja, ucap Mentari merasakan hatinya begitu tersayat-sayat. Ibu, aku selalu merindukan ibu, ucap Mentari dengan memandangi foto ibunya. Matanya langsung mengembun saat menatap wajah tersenyum ibunya di foto. Ibu sedang apa di sana, Bu? Ibu sudah bahagia kan di sana? Ucap Mentari dengan suara seraknya. Hohoho, hohoho, ibu, aku rapuh, Bu. Hohoho, kenapa rasanya sesakit ini? Setiap aku berusaha untuk ikhlas, tapi aku selalu tak bisa, Bu. Kenapa mereka jahat sama kita, Bu? Hohoho, apa salah kita, Bu? Hohoho, kenapa ibu tak membawaku saja ke surga, Bu? Hohoho. Akhirnya Mentari meluapkan emosi sedihnya dengan menangis kencang, namun tak akan ada yang mendengarnya. Dia sangat merasa terpukul, jiwanya terguncang kala melihat keluarga Nugraha, keluarga ayah kandungnya yang tak pernah menganggapnya. Mentari masih menangis terisak hingga bantal yang dia tiduri basah oleh air matanya. Sesakit inikah ya Allah? Ampuni aku jika aku selalu membenci mereka dan sulit ikhlas. Hiks, hiks. Mentari kini tertidur karena terus merasakan guncangan di hatinya, hingga ia bermimpi bertemu ibunya kembali. Mentari, sayang, panggil Burianti memakai baju seperti ibu peri serba putih, melambai memanggil Mentari dari arah cahaya. Itu ibu, ibumu, ucap Mentari. Iya nak, ini ibumu, kemarilah, panggil Burianti dalam mimpinya Mentari. Lalu Mentari berlari dan memeluk ibunya. Dalam mimpi itu, Mentari sebagai anak kecil yang berusia 7 tahun, bukan Mentari yang sekarang. Kenapa kamu sedih terus-menerus nak? Tanya Burianti saat memeluknya. Ibu, aku rindu sama ibu, ucap Mentari manja di pelukan ibunya itu. Kalau kamu menangis ibu jadi sedih melihatnya, ucap Burianti. Mentari duduk di pangkuan ibunya itu sambil membelai rambut indah ibunya yang juga berwarna kecoklatan sepertinya. Hati aku sakit ibu, aku tak mau menganggapnya ayah lagi ibu, ucap Mentari. Burianti tersenyum sangat cantik. Tidak apa-apa nak, bersabarlah, insya Allah setiap apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jangan pernah membalas kejahatan siapapun, karena itu artinya kita sama dengan orang tersebut. Tanpa mengotori tanganmu, Allah pasti akan memberikan ganjarannya. Mentari paham sayang, jelas Burianti. Lalu Mentari mengangguk dan memeluk ibunya. Ibu, kenapa ibu tak mengajakku saja ibu? Pasti aku bahagia, ucap Mentari merengek pada ibunya. Lalu ibunya memegang pipi Mentari dengan kedua tangannya.
Mentari dengan setiap kehidupan sudah Allah takdirkan garisnya masing-masing. Kalau Mentari ikut ibu, bagaimana dengan kakek dan nenek yang sudah membesarkan Mentari dengan penuh kasih sayang? Mentari pasti bisa membahagiakan kakek dan nenek, ucap Wuryanti. Cuma Mentari yang bisa dibanggakan mereka. Kalau Mentari kangen ibu, tidurlah dan panggil nama ibu. Insya Allah ibu akan datang, ucap Wuryanti. Benarkah ibu? Iya. Lalu Mentari memeluk ibunya sangat eretit, dan Mentari terbangun dari tidurnya. Ibu, ucap Mentari saat membuka matanya yang sembab karena menangis. Terima kasih ibu, sudah menemui aku walau dalam mimpi. Aku sangat bahagia. Terima kasih ya Allah atas izinmu pastinya, ucap Mentari. Lalu Mentari bangun dan membersihkan dirinya ke kamar mandi untuk mandi dan bersiap untuk sholat maghrib. Ada kelegaan dalam hatinya Mentari setelah bertemu dan memeluk ibunya. Walau dalam mimpi, dia merasakan energinya yang hilang akibat hatinya yang rapuh kini hilang. Mentari bisa melunasi hutangnya pada